Sekarang giliran dibalas kau nangis. Cumananya ini? Ya. Lagi pula, lagi pula, kalian menyembah daging itu atas perintah siapa? Nah, itu harus Kalau berapa? Mungkin mak mau lihat gue cara di praktek ini, Bu. Setelah menjadi manusia malah tambah tidak berkuasa. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat atas tidak dapat orang mati, dia berjalan dia menyembuhkan orang. Mulutmu, Bu, jangan korak lah. Memang iya Tuhanmu netek. Dia Mimi Tuhanmu netek. Katanya Tuhanmu maha kuasa. Kok Tuhan maha kuasa netek? Bunda. Iya nak ya, kalau udah besar jadi Tuhan ya nak. Itu sebagai dia datang dalam itu dia katanya kan sebagai manusia. Jadi sebagai manusia dia menetek, sebagai Tuhan dia minum susu kaleng. Begitu. Nggak boleh begitulah. Lah memang Tuhanmu menetek kok nggak boleh gitu. Dia datang dalam wujud manusia. Lah kok datang dalam wujud. Jadi kalau datang dalam wujud manusia menjabat terus netek dia. Nggak boleh. Netek dia. Gini. Satu-satu bicara gitulah. Silakan Bang Hati. Pak Celo. Sebentar izin Bang gantian bicara. Kalau Pak Celo menjelaskan, jangan bicara dulu Bunda. Dengerin dulu. Yang Kristen siapa sih Pak Celo ya? Ngatur aku kau turun kau. Jangan diturun. Biarin aja diturunkan. Enggak. Si Andy bukan si Pak Celo tetap. Katanya mau berdiskusi ketika. Iya silakan diskusi, silakan. Enggak sportif loh. Dia sekarang kita sportif yuk gitu loh. Gitu ya. Tadi kan topiknya ini kayaknya gantian nanya nih. Ngomong lagi. Gantian nanya juga. Ya ntar dulu. Sekarang, kita kan bicara masalah ketuhanan tadi. Sekarang saya balik nanya. Nah, coba emang ini belum dibuka diskusinya. Saya baru masuk. Kita buka diskusinya dulu, oke? Tunggu dulu. Ya udah, kamu baru masuk. Saya sekarang gantian. Ya kalau saya baru masuk, biasanya nemu orang yang tidak bisa diatur, saya injek lehernya gitu loh. Oh, saya patahkan lehermu juga. Ya makanya dengerin orang ngomong dulu. Gitu loh. Dulu kamu baru masuk nyerang-nyerang gimana sih? Ya makanya dengerin dulu. Itu bukan diskusi. Mau diatur nggak? Kamu yang nggak. Mau diatur nggak? Kamu yang nggak. Mau diatur nggak? Nggak ada etika. Datang-datang langsung mau bertanya, diatur pula. Siapa yang mau bertanya? Dia loh gitu loh. Lah kamu sendiri naik-naik juga tadi langsung kamu bilang apa? Kamu pandai ngomongin orang lah. Kamu sendiri naik-naik bilang ke kalian mencium batu menghapus dosa. Ditanya dalilnya sampai hari ini dalilnya mana? Sampai hari ini mana dalilnya? Kamu naik-naik langsung ngomong gitu. Giliran Bang Handi naik ngajak diskusi, kamu malah bilangin Bang Handi. Oten mana dalilnya? Cepat mana dalilnya? Sekarang lo lawan gue debat berdua. Ya sekarang lo lawan gue debat berdua. Topik apa yang kau kuasai? Ya, berani? Berani? Oke, topik berani, apa yang kau kuasai? Enggak berani. Ya topik apa yang kau kuasai? Tidak, tunggu dulu. Enggak usah tunggu dulu. Pelan-pelan aja. Udah. Kau jelasin dulu di Quran surat Maryam ayat 8. Enggak bisa begitu. Katanya mau diskusi. Kamu ayo topik apa yang kau kuasai? Iya tadi kau ya sekarang kamu opening statement dulu. Nggak bisa diskusi, dasar nggak punya sekolah lu. Ngerti nggak sih namanya diskusi? Diskusi itu tentukan topik. Terus kamu opening statement, saya juga opening baru tanya jawab. Kamu bisa nggak diskusi? Kamu pernah sekolah nggak? Loh. Kamu bisa diskusi nggak? Ayo buka topik apa yang kau kuasai? Surat Maryam ayat. Mau proses pewahyuan? Mau atau membaca Bible masing-masing? Lu baca Biblemu, saya baca Al-Quran. Kau bisa baca original teks semua Biblemu, bisa? Bisa? Pun deh kalian. Aduh, nggak mau ditanya gimana sih? Ya makanya kalau Anda mau bertanya, kita buka topik dulu apa? Iya, kealahan. Apa itu kealahan? Nenek lu kiper kealahan. Loh, dari mana lu kealahan? Gak ada kata kealahan. Itu omongan sampah itu kealahan. Gak ada itu yang kayak gitu. Siapa Tuhan kami? Saya udah jelasin. Ya Tuhan kamu apa? Gak ada itu. Kamu gak punya Tuhan. Loh,
Kenapa di kitab? Kenapa ada Oten kayak gini? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa? Ayo sekarang buka topik ya. Sekarang kita buka topik. Kau konsep ketuhanan, ayo. Oke, kita konsep ketuhanan aja yang muda ya. Mau nggak? Ya. Mau diskusi nggak? Iya. Ngerti diskusi nggak? Ngerti diskusi nggak, bro? Percuma aja saya. Ngerti diskusi nggak kamu? Nggak bisa bertanya. Ngerti diskusi nggak? Nanti ada momennya nanti tanya jawab. Kita harus ada topik dulu. Ngerti nggak diskusi? Susah sih. Ngerti nggak? Terus gimana? Ya, diskusi nggak? Topiknya siapa Tuhan itu? Tuhan yang mana yang disembah? Itu topiknya. Nah, boleh sekarang itu Pak boleh. Celo bikin statement. Oke. Pak Celo duluan nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Atau sama Bang aku Hadi dulu bikin. rumahku Bentar dulu sama Bang Hadi Erik. beda Bang tiga. Erik bentar dulu. Bentar. Atau Bang Rumahku Hadi sama dulu Bang bikin. Hadi Bang Erik beda bentar 3 dulu ya lingkungan loh. Allah. Suaranya kedengaran sampai rumahku, masya Allah. Sudah. Atau Bang Hadi dulu bikin opening statement atau Bang Pacelo. Bunda. Iya, bikin mau opening statement. Gimana mau opening statement? Nggak punya modal, signalnya aja nggak ada. HP dipakai HP butut, handsfree 5.000. Mana lu mau diskusi di sini? Modal dong. Opening statement. Mau Bang Pacelo dulu atau Bang Hadi dulu? Silakan Pacelo. Ayo duluan lu. Opening statement. Duluan. Ngerti nggak sih opening? Opening itu pengantar. Kalau Topiknya nggak seperti pandai opening apa? statement biar Bang Hadi dulu. Kakak ngerti diskusi dia. Kakak punya sekolah dia, nggak ngerti diskusi. Apa sih arti diskusi menurut lu? Diskusi itu nentuin topik, kesepakatan topiknya seperti apa. Ada opening statement, kemudian saling menyangga, saling menguatkan, kemudian moderator mempersilahkan tanya jawab. Kayak apa ngomong? Emang ini nggak gimana ini orang ini kayak gini nih kayaknya habis mabok nih orang ini. Sama daing datu ae Bang Andi. Habis sama daing kita. Mabok kencing mau ditakam. Habis minum air tajin kayaknya pagi-pagi nih. Aduh, gimana mau berdiskusi? Habis minum air tajin gitu loh. Ya, ganti-ganti aja lah. Yang lain aja yang Dan pintar. sama Itu daing. ada daeng dado. Sama daing itu Bang Andi. Ya. Sekarang kamu dibawa dulu, dengarkan orang bagaimana berdiskusi dengan baik. Berdiskusi dengan baik itu ada bisa sistem TikTok tapi bijak, saling mengerti dan tidak boleh menghujat personal. Satu. Kedua ada yang teratur pakai timer dan seterusnya begitu. Kamu nggak ngerti tiba-tiba datang. Kita gimana dulu ini ya? Gitu loh. Ayo, atur itu. Dia Di mobil mana? dia datang langsung mengatakan kita umat muslim menyembah batu katanya akhi. Jadi makanya saya dengar sih tiba-tiba datang umat muslim menyembah batu. Nah, Batu mestinya menghapus dosa. iya mestinya kalau ada statement itu mestinya sekalian bawa data. Karena saya Ya sampai sekarang gak ada datanya di bawahnya. ya karena kita ini nggak pernah ada yang menyembah batu gitu. Nah inilah orang-orang yang tidak sekolah gitu loh, sok tahu tapi tujuannya ingin ngejek, ingin menista, nggak punya dasar. Giliran dikembalikan gimana? Yesus itu batu penjuru. Pak Nah gimana? pagi Pak Yesus itu juga sujud. Berarti dia menyembah pasir gitu. Tuhanmu. Nah, Yesus pintu. Nah waktu dia netek dia menyembah apa tuh? Emang enak dibalikin. Sadis loh kalau saya kemanusiaannya netek. Ya memang manusia yang netek gitu loh ya. Perlu itu. Gitu. Jadi jangan coba-coba menghujat karena apa? Hujatanmu itu ada di Bible-mu. Di sini Bible stasioner nunggu Anda. Oke. Ayo Daeng Dado.
Naik kau bunga purba, jaga mulut-mulutmu hai penghina Yesus. Naik kau bunga purba, naik kau. Aduh, ada suara anak kecil itu saya yang dado itu, turunin dah. Daeng dado, ada suara anak-anak. Daeng Turunin dado. aja. Woi. Turunin aja. Udah turunin. Berisik dia. Nah, enak. Oke, yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Minta permintaan daripada jadi wanita ipin. Naik lenoten. Endiku, aku tidak naikin kau ngatur-ngatur aku. Ini komal-komalku, kau oten. Gak usah kau ngatur aku. Ya. Dia belum tahu Oten. kalau kita masuk di Komal Kristen. Nggak tahu dia seperti apa. Di sini baik loh bro. Lu diatur diskusi baik-baik. Tapi kau langsung nyerocos. Gitu, naik aja. Ayo, siapa tadi sih? Oke, minta maaf dia. Oke, Bunda minta maaf. Si Andy, ini. Dia oten, tapi dia di ngatur-ngatur komal aku. Jadi aku nggak suka aku turunkan. Oke. Ini Andiku ini. Si Andy. Kalau bisa masuk komal itu cari tempat yang tidak ada suara-suara berisik gitu. Di kamar kau, di kamar Andy. Saya kalau di luar itu nggak mau masuk komal karena pasti berisik, ganggu orang. Ajis agama apa? Ajis 98 agama apa? Ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen aja naik Kristen. Saya sarankan juga kalau diskusi itu pinter-pinter dikit napa gitu loh. Merdekalah dari doktrin yang membuat akalmu nggak sehat. Gitu loh. Ada topik diskusi gitu, tiba-tiba nyelonong aja kayak orang habis minum air tajin kebanyakan. Minum susu dong, masa air tajin masih ada gini hari gitu. Ngerti nggak sih air tajin teman-teman? Beras. Nah itu. Jangan minum kayak gitu. Mending lu minta duit ke gua beliin susu. Ah, air tajin diminum pagi-pagi lu. Siapa sih namanya tadi tuh? Pacelo Alex. Pacelo. Nah, kalau ada masih Pacelo dia bawa naikin lagi, siapa tahu udah ngerti dia apa itu diskusi. Diskusi itu tentuin topik, kita menjelaskan topik itu, tapi berdasarkan data yang ada. Habis itu saling menyangga nggak apa-apa. Misalnya nih, saya menjelaskan konsep ketuhanan, saya pakai surat Al-Ikhlas misalnya nih. Lo boleh bertanya, itu apa sih maksudnya gitu loh. Dan seterusnya, boleh saya jawab lagi. Anda masih nggak puas? Wah, salah lu Bang Andi. Menurut data saya ini yang benar gitu diskusinya. Ada gurunda di bawah. Gitu. Mantap. Jangan sampai gua gigit kupingku nih. Gigit lah gigit kalau bisa. Gigit aja sendiri. Nggak bener juga nih pagi-pagi. Andy diskusi apa Andy? Katanya mau diskusi. Tuh Andy coba. Andy. Ya kan tadi mau bahas topiknya dulu lah kalau mau Apa? diskusi. Oke. Topik apa Andy yang kuasai? Begini. Aku kan juga bukan teologi ya. Aku bukan sekolah teologi, tapi aku akan berusaha untuk menjelasin yang bisa aku jelasin. Oke, kalau gitu karena kamu santun, kamu yang bertanya deh. Silakan. Kalau nggak bisa diskusi, silakan. Begini. Kan aku agama Kristen nih. Yang non Kristen aja yang tanya, yang belum mengerti, yang belum paham, aku akan coba untuk memberikan pemahaman semampuku lah. Oke. Yang aku tahu karena aku juga bukan teologi ya, bukan sekolah teologi. Iya. Tadi saya persilakan Anda bertanya, tapi nggak mau Anda bertanya. Anda mau ditanya betul? Karena aku nggak paham tentang agama lain lah. Oke, baik. Karena itu nggak pernah aku pelajari. Iya. Oke, saya kasih topik dulu ya.
Ada Bang Juma nih juga, nanti kamu Aku sapa Bang kasih. Juma dulu. Aku sapa dulu Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Selamat pagi siang ya. Selamat pagi. Selamat Selamat siang. Selamat siang Gurunda. Bunda, Ya oke, stop. Bunda, mau ke toilet dulu sebentar Bunda. Dengar suara Bang Juma mau ke toilet katanya Bang. Cemana itu Bang? Dia siap-siap itu. Oh siap. Takut kecik-kecik dia Bang ya dengar suara Abang. Enggak lah. Dia saya persilakan dia bertanya, nggak maunya ditanya. Emang ada yang bisa jawab pertanyaanku? Gila kali ini anak nekat ini. Tadi saya di grup di komal kita di sebelah di Dinda Ibes. Ya. Saya ditelepon, ada yang nelpon sahabat kita. Kepental, saya mau naik, saya lihat belum ada oten. Ntar malam ada yang mau syahadat di sana. Oh, Jadi kita di sini dulu, kirain ini Ukti Hesti lagi dikeroyok oten, ternyata enggak. Biasanya dikeroyok kalau pagi gini. tadi ada 3. Oh, mereka lagi ritual kayaknya. Ada 3. Gua bersihin satu-satu. Aku bersih satu-satu Pakai. Biasanya aku dikeroyok ya. Kali ini enggak Bang. Ada Bang Nandar tadi. Ada Bang Musa juga. Ada Risto juga. Ayo yang Lagi tadi malas sih, yang punya ilmu naik. Jadi malam aja kita ke nyebrang pas mau syahadat. Kita di sini aja dulu bertelur. Kalau enggak ada oten, kita pindah lagi cari oten. Betul. Kata Bang Juma kita di sini aja. Mereka lagi ritual mingguan mereka ini. Tapi ada yang nggak ritual Bang. Oke. Bagaimana nih? Itu di bawah ada apa, entah hamba Allah entah bukan. Beliau berkata yang muslim pula saya sekarang jadi penginjil. Ya, karena yang muslim lebih paham Bible Jujur. daripada yang Lebih gitu. jujur juga. Lebih jujur Iya, memberitakan. Ya, Oke, si Andy udah standby. Silakan Bang Andi bikin opening statement atau dia langsung bertanya kali ya. Iya. Silakan Bang Juma. Moderator nggak usah diatur, aku yang ngatur. Oh iya, Andy. maaf. Andy. Tapi pertanyaannya yang bisa ku jawab ya. Iya, begini aja. Ini kan kita ada yang live, saya itu ya. Jadi jangan sampai Anda ini hanya ditanya. Saya dari awal mempersilahkan Anda bertanya. Kenapa Anda nggak mau bertanya? Iya begini Bang, kenapa aku tidak mau bertanya karena saya tidak pernah belajar agama lain selain agama Kristen gitu. Tanyakan aja tentang Bible. Kami lebih paham daripada pendeta Anda tentang Bible. Tanya aja Bang. Insya Allah kami bantu untuk memahami. Tidak, cuman tidak mau bertanya aja. Atau kasih contoh nanti dijelaskan Bang Juma ya. Contoh misalnya nih satu yang sering ini. Kamu mengerti nggak Yohanes 17:3? Dasar aja dulu nih, santai. Yohanes 17:3 ngerti Endiku? Nggak ngerti juga. Apa ya? Padahal itu paling gampang loh. Tuh gini kan tadi mau bahas itu menuhankan manusia, itu yang saya mau bahas sekarang. Oh ya silakan Bang Juma, silakan. Iya. Oke, saya tanya ya. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Andy jawab. Tuhan. Jadi yang lahir di kota Daud itu Tuhan. Maksudnya gini, yang dikandung Maria gitu ya. Kan manusia di kota Daud itu banyak banyaknya. Yang lahir Bang, yang lahir di kota Daud. Iya. Maksudnya anak yang dikandung Maria gitu. Iya, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Pertanyaanmu Berat kan pertanyaan Bang. Agak ringan. begini, bertanya aja begini Bang.
Kan tadi gua bilang nggak akan kujawab kalau nggak mengerti. Oh Tanya iya aja iya, dulu. oke. Yang gampang, yang Tanya aja gampang. dulu. Yang gampang, dengarkan pertanyaan saya yang gampang. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Itu juga anak SD juga tahu bang. Iya, berapa saudaraku? Berapa jawabannya? 1 tambah 1 tambah 1 3 bang. Oke, 3, oke. Bapak tambah Anak tambah Roh Kudus sama dengan berapa? 1. Nah, ini yang butuh obat. Kenapa? Bapak tambah Anak, ya, tambah Roh Kudus sama dengan 1 bang. kok 1? Bapak Ya kan itu udah dijelas, itu udah Udah dipatenkan itu kan, coba udah dipatenkan itu udah berlaku dalam agamaku bang. Itu masuk akal enggak itu menurut saudara? Masuk akal bang, masuk akal. Coba anda terangkan bagaimana ada sesuatu yang nyata-nyata 3 dianggap 1. 1 durian, 1 kelapa, Itu beda bang, itu 1 beda. pisang, Beda ada itu, berapa? Bang. Nah ini yang saya nggak mau ini. Kalau saya jawab, kalian petata-petete banyak bicara. Itu Iya, siang hari siang orang lagi ngomong. Saya nggak dengar Bang Ari. oke, sapa-sapa dulu lah. Saya coba masuk ke pertanyaan yang itu. Ya silakan jawab. Ya silakan. 1 Sekarang tambah gini, 1 tambah 1 kalau sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Y. Tapi firman Kalau Tuhan yang itu tadi- tidak seperti itu bang. Sekarang saya mau bertanya pakai abang yang punya pertanyaan. Apa sih Bapak Lah, putar roh jelaskan dulu bagaimana Anda jelaskan dulu Bang, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu yang 3 itu 1. Jelasin dulu dong. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan, berarti sama aja dengan saudara Andy. Bisa nggak dengar dulu? Kan tadi udah dijelasin bang. Bisa Paman, bisa Paman, bisa. Silakan Paman, silakan. Macam Iya, saya dengarkan Paman, saya dengar. Silakan. abang punya keluarga. Ini Macam mana Paman? ini ya. Itu berapa orang bang? Bentar. Moderator kalau Yap. begini redamkan dulu moderator satu-satu. Jangan Turunkan saya aja, Bang turunkan Sumar. kamu ngatur-ngatur Andy. Saya tahu itu. Jangan kamu. Lanjut. Tidak. Kan bunda bukan moderator bunda. Bang Sumar dengar dulu. Di dalam Bang Sumar punya keluarga dalam. Baik Paman, saya dengar. Silakan. Saya ngomong. Dengar dulu saya ngomong. Iya, saya dengar Paman, silakan. Di dalam keluarga Bang Sumar itu berapa orang? Ada 5 orang. Kakak adik, orang tua kan 5. Iya. Kan? Terus Itu disebut 5 orang atau satu keluarga? satu keluarga lah. Makanya itu kalau matematika 1 tambah 1 kan 3. 3. Tapi matematika tidak bisa disamakan dengan ajaran agama. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Ya iyalah. Karena agama nggak perlu otak. Bukan begitu. Ini bukan Belajar. Nah, Anda mengatakan agama tidak perlu matematika. Matematika itu identik dengan akal. Saya bicara Bang Sumar. Apakah saudara ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda satu keluarga? Dengar dulu saya bicara. Baik Paman, baik, silakan. Goblok kau. Goblok kok dipelihara. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Jangan mau menang sendiri. Teko yang berisi kopi, Iya. kalau dituangkan pasti keluar jaga bahasa. kopi. Goblok Jaga kau. bahasamu, ya. Jaga bahasamu, kawan. Kalau kau. Jaga bahasamu, kawan. Jaga bahasamu. Pentol korek, Dari bahasanya tadi kami pentol nggak korek. ada menghujat Masalahnya gini. kepribadianmu. Orang bicara. Ya udah, oke, Bang Ari silakan. Ini Tolong Anda masalahnya jelaskan. Bentar. Aku Anda mau jelaskan bicara dulu. keluarga Tuhan Anda, coba Anda jelaskan.
Anda Kalau- punya Tuhan, punya keluarga Bentar. satu rumpun. Ada bapak, ada anak, ada istri juga berarti ya, Bang Arya. Anda kan mengidentikan tadi 5 pribadi dalam satu keluarga itu tidak disebutkan 5 tapi 1, yaitu satu keluarga. Apakah boleh Tuhan Anda saya katakan satu keluarga, family Tuhan? Silakan. Lucu nih Bang Ari, lucu. Lanjut. Pentol korek kabur. Kok bisa gitu? Oh Pentol iya. korek, pentol korek. Begini. Masalahnya kalau jelasin itu, kalau ada yang bicara diam dulu. Oke, Itu yang membuat saya. itu yang membuat teman-teman malas untuk Oke, masuk oke. di grup begini. Oke, kami diam. Lanjut, Karena kalau Bang. kami jelaskan bagaimana Ya. sampai ke ujung kulon pun kami jelaskan, kalau kalian tidak mau diam itu bakalan tidak mengerti. Baik, kami diam. Oke, saya mute. Silakan. Tunggu. Makanya dulu juga itu moderatornya berfungsi. Udah kamu ngomong aja atau saya turunkan. Kamu ngatur-ngatur. Ngomong Oke, udah, maaf. silakan bicara. Udah dikasih bicara, silakan. Itu tadi. Oke. Saya pertanyaan suruh kamu berbicara. Silahkan atau saya turunkan. Ngatur-ngatur terus dari tadi. Silakan. Jangan. Kan disuruh ngomong malah mute, dasar lu. Oke, selamat pagi Yusley. Ya, selamat pagi. Ya, typing Anda silakan. Halo, selamat pagi. Iya, pagi, iya. Ya, jadi begini, saya minta terima kasih karena sudah bergabung di live ini. Memang saya perhatikan dari tadi diskusi ini, memang menurut saya kalau memang mau diskusi yang sehat, tolong diatur dengan baik sehingga bicaranya jangan asal-asal saja, nanti malah jadinya saling membuli satu sama lain. Kalau memang mau diskusi yang sehat, ya tolong diatur dengan baik, jangan asal-asal ngomong nanti macam kayak Anda sendiri asal typing, silakan udah. Jangan pandainya Anda ngomong. Saya typing Anda, siapapun bertyping saya baca semuanya. Silakan. Ayo, Anda kan bertyping nantang, silakan. Ayo. Iya, jadi Anda begini. pandai ngomong, typing Anda pun Ya. tidak ini, ayo silakan. Ya, jadi begini, maksudnya usahakan di sini ya beretika lah. Udah typingmu aja itu, typingmu aja tadi di bawah saya baca. Sini Silakan. saya ngatur. Ya, Sini. ya, begitu. Sebentar, Jadi Yusley begini. mau diskusi atau tidak? Iya, saya memang bukan teologi juga, cuman saya Saya nggak mau nanya itu, mau diskusi Ya. atau tidak? boleh diskusi, Oke, boleh. baik. Topik apa yang Anda kuasai? Saya tidak menguasai topik, tapi tadi pembicaraan tadi tentang ketuhanan berkaitan dengan 1+1 berkaitan dengan pembahasan tadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kalau menurut pemahaman doktrin kekristenan maka yang kami percaya adalah satu. Jadi memang tidak bisa dipaksakan kalau menurut pemahaman teman-teman dari saudara Muslim bahwa kita harus menghitungnya jadi 3 ya sesuai doktrin kami bukan begitu. Jadi kalau memang tidak bisa dipaksakan jangan dipaksakan begitu. Maksud saya begitu teman-teman, supaya kita saling menghargai satu sama lain. Itu. Sudah, Wes? Ya, Ya, sudah. sekarang. Oke. Oke. Baik. Jadi menurut saudara, Bapa, Anak dan Roh itu berapa? 1 atau 3? 1. Berarti cuma ada Bapa. Bapak, jadi kalau cuma sekedar dijelaskan, mungkin pemahaman ini mungkin tidak akan sampai. Tapi kalau digambarkan, saya bisa gambarkan. Bapak itu bisa digambarkan di dalam satu pola segitiga, di mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi
Allah itu tetap satu, tapi tiga itu berbeda karya. Jadi Bapa itu adalah Allah sendiri. Tolong suara anak Yesus kecil, itu, tolong suara anak kecil, abang suara anak Oke, kecil oke. nanti aku nanti kena banned bang, nanti tumbang nih nanti kita semua yang ada di sini. Oke, Iya bang, oke. singkirkan Ya, dulu ya. kalau abang menghindar dari sana bang, silakan lanjut. Ya, ya. Jadi Allah anak itu kenapa Allah menjadi anak atau menjadi manusia? Karena pemahaman kami sebagai orang Kristen bahwa karena Allah menjadi manusia itu karena akibat dari dosa. Yesus datang ke dunia, inkarnasi menjadi manusia sehingga datang untuk menebus dosa manusia. Seperti itu. Kalau kalau karya Roh Kudus itu ketika tugas anak sudah selesai di dunia, di bumi, maka Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya supaya menolong setiap orang-orang percaya yang ketika jatuh di dalam dosa, bukan tinggal di dalam dosa ya, jatuh di dalam dosa. Roh Kudus, tugas Roh Kudus adalah menolong manusia untuk bangkit keluar dari dosa. Seperti itu. Oke. Jadi itu mohon maaf. pemahaman. Ya, oke. Jadi- Mohon maaf. Oh ya, oke. Ya. Mohon maaf, Bang Jumat itu ada Rudi Sinaga. Dia itu kalau apa itu kadang dia menghujat, tapi dia minta diskusi sama Abang. Mau Abang mau? Boleh, boleh. Oke, Endi diganti sama teman seimannya dulu ya. Si Tito kan? Rudi Sinaga. Wow. Saya nggak kenal kalau itu. Oh, belum ya? Ini. Dia menghujat kadang-kadang kalau udah ini mentok. Oke. Salam kenal saudara Rudi Sinaga. Salam kenal Gurunda Juma. Ya, salam kenal Hostnya Bang. bilang saya menghujat. Saya nggak menghujat ya. Saya cuma nanya meladenin kalian yang suka menghujat-hujat kayak si siapa tuh kemarin itu. Cuman sekali doang saya baru naik, tapi saya dengar-dengar dari bawah. Saya suka dengar-dengar dari bawah, suka dengar-dengar. Namanya kayak siapa kemarin itu si Kores. Saya nggak suka. Nah, apa namanya? Kalau namanya debat, saya sukanya menandar ilmu, tapi nggak berisik. Gitu. Bang Nanda dibilang nggak Jadi bisa. jangan dibilang saya menghujat. Nandar juga sering menghina-hina Oke. Yesus, tapi nggak apa namanya, nggak kerasa kerusuh kayak Gurunda Juma, gitu doang. Oke, baik. Sekarang sebenarnya yang menghina Yesus itu kami yang Muslim atau saudara yang Kristen yang menghina Yesus? Kamu. Buktinya kamu menggambar titik Yesus, kamu posting. Saya? Coba siapa? Saya Ada Kristen menggambar titik Yesus dan memposting. Saya menggambar titik Yesus dan memposting gitu. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Kapan? Pendeta Henry itu. Terus yang membuat patung di rumah ibadahnya lengkap dengan titiknya Yesus itu siapa? Siapa? Hah? Itu bukan titik Yesus. Jadi titiknya siapa? Ada yang menggambar. Seandainya pun nih, dengar Juma. Seandainya pun pamannya di gereja ada yang gambar titik Yesus, apa salahnya? Kan mereka tuh gereja sendiri. Kayak kamu Makanya nih, saya kamu tanya, Bung. Makanya saya tanya siapa sebenarnya yang menghujat? Saya atau teman Kristen sendiri? Lah, kalau Kristen sendiri ya terserah mereka. Coba kalau gitu. Oh gitu. Jadi kalau orang Kristen yang menghujat Yesus tidak dikatakan menghujat. Kalau kami umat Islam yang bercerita sama dengan orang Kristen, kami dibilang menghujat gitu. Iya, betul. Oh, ya. Iyalah. Bagus. Ngapain kalian masuk ke dapur orang? Iya. Jadi kalau anda yang meludahi ibu anda itu tidak menghujat. Kalau kami yang meludahi wajah ibu anda baru menghujat. Misalnya contoh. Ngapain kasih contoh yang nggak pernah dilakuin?
Nah, Ya kalau udah. kamu yang bilang, dengar dulu. Ya. Kalau kamu bilang ada yang menggambar apa namanya titik-titik itu di gereja, itu kan udah ada. Kalau saya nggak pernah meludahi ibu saya, mungkin kamu kali. Ayo. Perempuan Anda. Nggak usah. Nggak usah apa. Jadi kalau orang Kristen sendiri yang menggambar titiknya Yesus itu ndak menghujat gitu ya. Oke, kalau pamannya Kristen sendiri masuk jurang, kamu ikut masuk jurang. Ayo. Ayo gurunda, kamu kan gurunda. Oh, bukan begitu caranya kalau mau jadi penasehat sinaga, nggak begitu caranya. begitu apa? Makanya saya katakan bahwa saudara Kristen itu sinaga kalau berbicara mengenai hujat menghujat. Terserah mereka. Kamu nggak usah ikut masuk, ngapain? Orang Kristen itulah yang menghujat. Dia yang menghujat Yesus, bukan kami. Kalau Kristen pemanya masuk jurang, kamu ikut masuk jurang mau? Terus Anda siapa? Terus Anda siapa nilai-nilai itu? Kok nilai-nilai? Kalau mau debat ayo dengan saya. Terserah mau Kalau debat, Anda mau belajar Bible dengan saya. Ayo ajarin Kalau saya mau belajar Bible Bible dengan saya. Oke, coba ajarin saya baik. Bible. Nah, pertanyaan yang tadi tolong Anda bantu teman saudara. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Jawab. Nah kan pikun kan, tiba-tiba pikun kan kalau ditanya kayak gitu. Ngiler lagi ngiler. Pikun dah suaramu nggak kedengaran gimana pikun? Lo kali yang pikun. Suaramu nggak kedengaran. Korsok. Ya sudah Jadi jawab begini, lah jawab. Jadi begini teman-teman, maksudnya yang lahir di kota Daud ini kalau kaitannya dengan Tuhan Yesus itu ya yang lahir ke dunia itu Tuhan, tapi dalam Tuhan Yesus, tapi dalam wujud manusia Tuhan. Nah gimana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa wujud Tuhan itu wujudnya manusia? Siapa yang ngajarin? Ya, yang kami percaya itu Bapa Allah anak itu adalah Yesus yang ketika lahir di itu anak ini anak Tuhan, itu anak Tuhan, beda. Israel juga anak Tuhan. Yang saya maksud siapa yang ngajarin kalian bahwa wujud Tuhan itu seperti manusia? Yang ngajarin siapa? Yesus. Ayo sinaga ilmunya dong. Sinaga ilmunya dong sinaga. Enggak kayak kamu keroyokan. Biar diterangin. Biar diterangin dulu. Bang Juma. Bang Juma. Bentar dulu, bentar yang lainnya, bentar yang lainnya. Bang, jangan sebut marganya, Bang. Namanya aja, Bang. Rudi namanya, Rudi. Jangan bawa sinaganya, soalnya malu aku sebagai sinaga, Bang. Jadi Rudi aja. Tuh, gimana ceritanya dia tulis sendiri? Namanya Rudi namanya, Bang. Rudi. Jelas kamu kalau kamu sinaga, kamu bikin malu sinaga aja soalnya, Bang. Rudi aja bilang, Bang. Sama sukumu sendiri. Nah, si Rudi orang-orang kamu bapakmu itu anggap sebagai bapakmu. Orang-orang yang bernama Rudi juga malu disanding namanya Rudi. Bilang sama bapakmu itu, kamu kau serang personal. Lihat Juma, katanya saya serang personal. Dia sendiri yang serang personal duluan. Gimana? Mana ada serang personal? Aku bilang ke Bang Juma jangan bawa marganya, bawa namanya aja. Lah kok kamu ngamuk? Sinaga itu udah masuk wilayah Sinaga, tahu gak lo? Kok ngamuk? Gak usah. Ya udah Naga, udah. Kau jawab aja. Naga, kamu jawab dulu Naga. Kau jawab. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Ayo. Tuhan menurut iman Kristen. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Tuhan menurut iman Kristen. Jadi dia bukan manusia. Ya memang Kristen yang kutanya. Emang kau pikir Emang kamu pikir saya tanya Cica? Kau yang kutanya. Iya, saya bilang sebagai saya umat Kristen Tuhan. Sebagai umat Kristen yang kami di ajaran mana? Itu Bang Suma. Oke, baik. Berarti dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Iya. Berarti Tuhan sudah nggak ada di situ karena sudah jadi manusia. Sudah.
Oh bukan Bang. Yang mana yang benar ini antara Sinaga dengan si Yusleh? Rudi. Rudi gimana itu Rudi Sinaga? Enggak, makanya kamu. Saya tanya kan Tuhanmu. Dengarkan. Coba Pertanyaanku sudah benar. Imanmu yang tidak benar. Coba. Apakah yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan saya. Tuhan dan manusia. Tuhan yang lahir. Itu Tuhan. Tuhan yang. Ya. Nah, Tuhan. Berarti yang netek sama ibunya itu Tuhan. Nah, Bang Soma, jangan preseten ke situ dulu. Ini yang kita bahas ini bukan masalah neteknya, Bang. Lukas 11 nomor 27, Yesus netek. Yang saya tanya, apakah yang netek itu Tuhan? Yang netek itu bukan Tuhannya, tapi kemanusiaannya. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya, dia Tuhan, dia dua natur. Tadi yang lahir katanya Tuhan. Yang lahir Tuhan, yang netek manusia, gimana sih? Yang tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya. Giliran netek manusia. Yang lahir Tuhan, yang netek. Loh, Bang. Kalau Tuhan datang ke dunia mana sih orang ini dalam rupa manusia itu artinya bahwa dalam rupa manusia itu. Udah kamu diam dulu, karena kamu gurunda tolol kamu. Dia harus melakukan yang gitu terus. Orang bertanggung jawab loh. Berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi dia tidak. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Loh. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Enggak, itu menurut Bang saja. Tapi kan menurut kita itu Tuhan. Kronologi histori dari kitab suci kami seperti itu, Bang. Iya. Tidak bisa makanya saya tanya, ini bukan asumsi. Lukas 11 nomor 27 netek. Jadi yang netek ini Tuhan. Enggak, maksudnya kalau netek kenapa? Iya, nggak apa-apa lah, itu urusan dia neteknya ibunya kok. Saya tanya, yang netek ini Tuhan. Maksudnya Bang Soma mau nanya, maksudnya netek terus lalu maksudnya apa? Kan pertanyaannya sederhana, ngapain balik nanya? Yang netek ini Tuhan atau manusia, kan gitu. Iya, kalau dia netek ya karena dia sebagai yuk saya tanya, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Anda katakan Tuhan, berarti yang netek adalah Tuhan. Ya kalau Tuhan kenapa? Ayo Sinaga. Iya, saya nggak tanya kalau Tuhan kenapa, saya minta. Kalau kamu Sinaga nggak usah malu-malu. Enggak, saya kalau Rudi Sinaga. Rudi Sinaga, silakan Anda jawab. Apakah yang nete itu apakah yang nete itu Tuhan atau manusia? Itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti bukan Tuhan. Dengar. Berarti yang lahir, kalau dijelasin kamu diam. Berarti yang lahir bukan Tuhan. Tuhan. Yang mana yang benar, Tuhan atau manusia? Pusing dia. Orang ngejelasin kamu diam. Iya, yang saya tanya yang lahir. Kayak yang benar itu gurunda itu adalah Jonathan Nandar, tahu gak lo? Yang lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan. Yang netek kesalahan saja. Ya lebih baik aja. Enggak konsisten dia. Gurunda kalian, gurunda tolol. Loh, kok jadi saya yang salah? Yang lahir Tuhan. Diam kalau dijelasin, biar. Jangan emosi bro, jangan emosi. Yang tidak diam itu di sebelah Anda, Saudara Yusley. Saudara Yusley nggak mau diam. Coba Saudara Yusley diam dulu, biar si Rudi Sinaga ini yang menjelaskan. Gini Bang, kalau diskusinya cuma mau nyari kesalahan, ya nggak ada yang mencari kesalahan karena memang sudah salah dari awal. Kesalahan itu tidak perlu dicari. Kita buktikan. Mari kita buktikan. Yang lahir ini manusia atau Tuhan? Yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan. Yang nete adalah yang mengambil rupa manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan lagi.
Loh, tetap Tuhan mengambil Tuhan rupa itu manusia. maha kuasa, Bang. Tadi katanya Tuhan tadi katanya mengambil manusia. Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Bang, kami itu yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan kami itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, oke. Iya. Kalau Tuhan Anda 100% manusia, 100% Tuhan, itu kapan? Iya. Keadaan itu kapan terjadi? Keadaan itu kapan itu? Ya, keadaan itu terjadi ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi apa apa yang berkaitan dengan manusia ya? Dia harus sesuai kronologi itu, Bang. Oke, Tuhan Anda sekarang berapa persen saat itu? Pada saat dia menjadi manusia, dia berapa persen? 100% manusia, 100% Tuhan, Bang. Ya, berapa persen semuanya? Loh, tidak ada persen-persen, maksudnya berapa? Yang mengatakan persen kan Anda. Yang mengatakan persen kan Anda barusan. Yang ini 100%, yang ini 100%. Berapa persen semua tuh? 2%. Kita bukan masalah menghitung persennya, Bang. Lah, yang mau persen-persen kan Anda. Inilah aku bilang dari awal memang kalian salah. Gini, Bang. Jangan kau salahkan saya. Masalah total menjadi manusia. Kalau Bang seperti total menjadi manusia. Total menjadi manusia. Ingat ya, Rudi, jangan kau panas ya. Teman kamu sudah mengakui. Total. Rudi kamu. Rudi, jangan panas ya. Rudi, jangan panas ya, Sinaga. Saya dengar dia menyimak, tahu nggak? Teman kamu sudah mengakui total. Ingat Sinaga, teman kamu sudah mengakui Tuhanmu total menjadi manusia. Berarti sudah nggak ada Tuhan kan? Terus maksudnya dia ada duinatur di situ. Sinaga, kenapa kamu begitu? Temanmu sudah mengakui dia total menjadi manusia. Iya. Berarti sudah tidak ada kealahan di dalamnya. Berarti berapa persen? Berarti berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Saya ikutin ngomong kamu. Saya jawab ya. Saya jawab ya, jangan nyerocos ya. Ya, berapa? Lapor lagi saya ke anak Batak. Berapa persen? Berapa? Udah kamu jawab. Berapa persen? Gak usah kau kayak Martin. Kau santai aja kau. Iya, akan saya jawab. Kamu punya ada berapa di dalam tubuhmu? Ambil contoh ke manusia. Ngapain kau contohkan ke saya? Ngapain? Nyambung. Apakah Tuhanmu makhluk? Apakah Tuhanmu makhluk? Jiwamu berapa persen? Ngapain? Berapa persen Ngapain? tubuhmu? Ngapain kau ambil itu? Ngapain kau ambil contoh? 300%. Kotoran yang keluar dari badanku gimana? Kamu nggak hitung? Kenapa? Kalau kotoran yang keluar dari badanku, BAB kau nggak hitung? Itu proses dari kemanusiaanmu. Dasar lu. Gak bisa, Bung. Gak bisa Tuhan itu dianalogikan dengan makhluk. Gak bisa. Dalam kemanusiaan kotoran. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kotoran dalam kemanusiaan kamu hitung Sekarang kamu katakan Tuhanmu total. Kau katakan Tuhanmu total. Inilah yang Al-Quran katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Masa Tuhan kau analogikan seperti manusia? Memang sarap kan kalian ini. Tuh, temanmu sudah mengatakan Tuhanmu itu total. Tuhanmu total. Udah bicara. Tuhanmu total. Bicara dulu Bang Suma. Halo. Ya kan saya sendiri, kalian yang berdua aturlah kalian. Jangan saling sikut. Enggak, maksudnya satu-satu dengan bicara dulu supaya kan semua dengar toh. Gitu. Sinaga, kamu pakai lipstick dulu, biar saya dengan Yus dulu. Nah, saudara Yus. Nih, saya kembali ke topik. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Ya, dengerin baik-baik. Bunda Maria melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan. Siapa yang jawab? Bentar dari saya jawab, bentar berisik lagi kata gurundang. Tolong dong, siapa yang jawab? Udah kau pakai lipstick aja dulu, Sinaga. Ya. Sinaga standby dulu ya. Ya, siap. Satu-satu yang menjawab. Siap. Bunda Maria, dengerin. Bunda Maria itu melahirkan apa dan menyusui apa? Silakan.
namanya kabel converter USB ke power bank. Siapa yang bisa jawab? ke lighter ini. Silakan. Pak Erik turunin dulu, Pak Erik berisik ah. Pak Erik ganggu Pak juga. Erik di mute, Pak Erik. Bisa juga dibawa. Bawa ini pakai. Turun dulu Pak Erik, Pak Erik. Pak Erik Berisik lu, mute. ganggu ah. Dia enggak ya? Sinaga Silakan kamu dijawab ya. ikut, Sinaga kamu ikut lomba makan karung dulu, biar Yusle dulu yang menjawab. Oke, Ya. silakan. Jadi pertanyaannya saya ulang nih, pertanyaan saya ulang. Kalau- Dengerin kalau saya baik-baik. nggak- Stop, dengerin dulu. Bunda Maria melahirkan apa dan Melahirkan menyusui Yesus. apa? Silakan. Melahirkan Yesus dan menyusui Yesus. Oke. Sinaga, Sinaga dia biar lomba makan karung dulu, Bang. Enggak usah dikasih Bang oh ya dulu nggak bisa dia. ya. Baik. Ya. Yusle, Silakan, Bang. Udah dijawab kamu ya? jangan pakai jurus Paulus di sini. Kamu ditanya, yang disusui itu manusia atau Tuhan? Jawab. Sinaga diam dulu napa? Masya Allah, saya diam nggak ngomong apa-apa. Ayo saudara Lai, Yusle. diam dulu lah. Kau diam dulu lah. Kamu udah penting ya. Kamu Yesus saya diam nggak ngapa-ngapain. melahirkan Yesus, Bah, menyusui Yesus. jangan ngomong dulu kau, Bah. Lai. Ya, Ayo jawab. Saudara Diam. Yusle silakan. ya melahirkan Yesus, menyusui Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi pernah netek sama manusia. Diam dulu Sinaga. Astagfirullahaladzim ya Allah karim. Bukan giliran Anda, bentar aja. Lai, Bentar, diam dulu, bentar, Lai. sabar. Lai. Balap karung dulu, Lai. Tadi. Diam dulu napa? Katanya mau dialog baik-baik. Orang lagi bertanya. Gurunda. Oi, Gurunda, saya diam dari tadi. Ya diam dulu lah. Ya hargai temannya. Ya silakan Bang Yusle. Ya, kalau datang dalam sisi kemanusiaan ya pasti kalau menetek ya kronologinya pasti netek lah. Ya, itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang netek. Iya. lah buset. Ya, betul ya, iya ya, katanya ya. Ya. Bang Sinaga kenapa nggak bisa diam? Diturunkan dulu nih. Nggak bisa diam. Astagfirullahaladzim. Temanmu sudah menjawab. Saya ngomong apa, host? Ini temanmu ngomong bahwa yang netek pencipta langit dan bumi. Kamu kenapa nggak mau bisa diam? Diam aja dulu. Gak sopan kali orang berdialog juga. Santai nanti giliran Anda. Jadi yang netek ini saudara Yusle adalah pencipta langit dan bumi. Nah, pada saat pencipta astagfirullah Sinaga diam dulu. Jadi pada saat pencipta langit dan bumi ini netek, pada saat pencipta langit dan bumi ini netek, berarti tidak ada lagi pencipta. Karena dia sedang dalam keadaan bayi yang lagi menyusui. Begitu. Jadi gini Bang, Tuhan itu maha kuasa. Kalau di dalam Bible kami, itu Tuhan itu maha Bahkan di suara hadir, piringnya lo kedengeran. Tuhan itu maha hadir. Terlalu besar ya suara. Enggak, ini si Sinaga ini yang ribut. Orang temannya menjelaskan dia nggak mau Lai. Lai, diam dulu, Lai. Saya diam dari tadi, bahkan saya tidur. Tolol kamu. Diam dulu, please. Lai. Please. Ngerti gak? Please. Lai, gantian, Lai. Malah saya Saudara Sinaga. Saudara Sinaga ini masih momentum 17 Agustus, Bang. Tolong diam dulu napa, please. Hargai kita yang lagi diskusi, oke? Oke? Belum tentu besok masih punya umur Anda itu untuk berdialog dengan saya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan cerewet, oke? Kalau mau menggal kepala. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Itu bukti. Diam dulu dibilang. Gantian dulu napa, please. Lo kamu, ini temannya. Oh, saya dari tadi saya udah tiduran dengar kalian. Bahkan suara saya udah saya mute. Lo bilang saya ngerontok. Agak diam dulu jadi Bang Sinaga ya. Iya, diam dulu napa, cerewet kali. Nggak mau diam.
Masih untung besok Anda punya waktu dialog dengan saya. Belum tentu, manfaatkan ini kesempatan Anda lo untuk mau dialog. duduk gitu, lo mau menggal kepala. Itu nah, mulutnya sudah dibilang diam. Memang iya. Diam dulu, please. Kalau kau sebutkan itu passwordmu. Diam dulu, please. Diam dulu. Oke, silakan Saudara Yus. Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tapi kenapa dia netek? Jadi gini Bang, jadi Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, jadi tidak terbatas ruang dan waktu Bang. Jadi bukan berarti ketika datang sebagai dalam rupa wujud manusia itu bukan berarti kekuasaannya itu terbatas, tidak. Tetapi dia tetap menjadi Allah, tetapi dalam rupa manusia itu bukan berarti terbatas ruang dan waktu ya Bang. Gitu. Jadi dia bukan berarti gimana? Bukan berarti gimana? Ini Anda sudah menjadikan manusia yang netek ini sebagai pencipta langit dan bumi. Terus apalagi yang Anda ingin ini? Astagfirullah, Sinaga, diam dulu, please. Orang lagi konsentrasi loh. Kasihan. Diam dulu lah, please. Jadi ketika pencipta langit dan bumi itu sudah menjadi manusia, lantas kemudian Anda mengatakan dia maha kuasa. Bagaimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya udah, Saudara Yusle diam. Silakan giliran Sinaga. Udah. Silakan Anda jawab yang saudara kita tadi katakan bahwa yang menjadi yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi. Setujukah Anda? Silakan. Pak Yusle diam dulu Bang. Nah, giliran disuruh bicara kan? Nah, diam ya kan? Nah, tengoklah Sinaga ini memang ada aneh-anehnya. Pak Sinaga tahu memang orang ini. Atau Pak Yusle aja deh Banyuma ini tadi. Iya, diam dulu Bang. Ini Sinaga gilirannya. Oh, giliran Sinaga ya. Ayo udah, pertanyaannya apa? Sinaga. Pertanyaannya apa ya? Sinaga. Tadi saudara kita mengatakan bahwa yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi. Setuju enggak Anda? Emang nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Kan giliran Anda ditanya kenapa diam? Tadi giliran nggak ditanya Anda bicara. Sekarang diminta Anda yang bicara, Bung. Anda yang bicara sekarang. Apakah Anda setuju bahwa pencipta langit dan bumi itu yang sedang netek? Gitu loh maksudnya. Jawab. La haula wala quwata illa billah. Jawab Bang Sinaga, jawab. Ternyata di permainan kalian pusing saya. Saya pusing nih hadapi orang kayak gini-gini. Giliran bukan dia bicara. Giliran dia disuruh bicara dia diam. Coba lah tengoklah ini Bang Rudi ini kayak mana maunya ini Bang Rudi. Ini saya udah jawab, tolol. Malah lo bilang diam. Saya diam, kamu bilang saya tolol. Kamu tolol. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana? Saya dari tadi. Mana jawabannya? Saya mau jawab, kamu bilang diam. Tolol kamu. Mana jawabannya? Mana jawabannya coba? Mau saya jawab, tolol kamu. Nah itu tengok. Kamu bilang nggak salah kan? Aku bilang nggak salah kan? Memang dia nggak jawab. Udah tolol loh. Memang dia nggak jawab. Udah aku bilang. Udah aku bilang dia nggak ada jawab. Tolol kamu, tolol. Tolol kamu. Disuruh jawab. Disuruh jawab malah kayak gini. Disuruh jawab malah kayak gini. Giliran nggak disuruh jawab. Tadi saya jawab. Kamu bilang. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Saya bilang saya diam, kau bilang saya berisik. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Mana jawabanmu coba? Giliran ditanya, apakah Anda setuju ketika Saudara Yus mengatakan yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi? Mana jawabanmu? Kan enggak ada. Nah ini mau saya jawab. Ya baru mau jawab. Mana jawabannya enggak ada. Tadi kau bilang sudah kau jawab, ternyata baru kau mau jawab. Memang kamu ada anehnya. Tadi kamu bilang kamu sudah jawab. Kamu bilang kamu sudah jawab. Ternyata baru kamu jawab. Trik mereka aneh. Aneh. Udah jawab aja. Lu jangan ketawa dari tadi Naga. Iya, jangan ketawa-ketawa, udah jawab aja. Yang tahu Pak Yusle diam dulu, Pak Yusle. Pak Yusle diam dulu. Pak Yusle diam dulu dong. Kenapa sih ngomong melulu? Tuh kan Yusle kan diam itu. Nah, itu kan yang lain ditanggapin. Pertanyaan saya nggak ditanggapin. Memang paunya ini Sinaga ini.
Pak Yusle, waktu Tuhan yang Maha Kuasa waktu kecil itu dia lagi netek nih, Tuhan yang Maha Kuasa nih lagi netek. Apa yang dia kuasai waktu dia netek? Yusle. Kan Maha Kuasa tuh. Apa yang dia kuasai? Nah, giliran dia bukan ditanya dia menjawab. Sinaga. Saya nyawa Yusle, Sinaga nggak usah kau jawab. Pak Yusle. Siapa ngejawab? Masya Allah. Bang jawab siapa? Pak Yusle. Tuhan Anda kan yang Maha Kuasa sedang disusui, sedang netek. Pertanyaan saya, waktu dia Tuhan yang Maha Kuasa ini lagi netek, apa yang dia kuasai, Bang? Silakan. Ya kalau untuk itu saya nggak tahu ya, soalnya kan itu kronologi kita nggak ditulis di dalam kitab suci. Cuman pada waktu masa pertumbuhan Yesus di zaman itu memang lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Taurat dan berkaitan dengan salah. itu. Apakah waktu dia disusui sama ibunya, sedang dia menyusu, apakah dia Maha Kuasa atau tidak? Lanjut dulu al telepon. Mana jawabannya Sinaga dari tadi ditungguin, mana jawabannya? Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Ini kemampuanmu. Katanya biar tertib, Yusle lagi jawab. Iya, tapi kenapa giliran bukan dirimu? Kenapa dirimu yang menjawab? Sekarang saya yang Masya Allah. Sekarang dirimu lah yang menjawab. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju bahwa yang netek itu adalah pencipta langit dan bumi? Kemanusiaannya yang menetek itu. Ya kan? Disuruh jawab kan diam. Nah ini. Oh, kemanusiaannya. Jadi yang netek itu bukan pencipta langit dan bumi. Apa suara saya nggak jelas ya? Ada lain. Bang Sinaga. Aduh lah. Kenapa? Tadi diem ngomong. Itu dia. Ada. Abang kalau mau melucu jangan di sini, Bang. Ini Komal untuk dialog lintas agama. Kalau mau melucu jangan di sini, please. Lai, jangan terima apa yang Anda jawab? Aduh. Lai. Jangan main Sri Mulat, Lai. Gimana sih teman-teman ini kita mau kita itu mau diskusi, kita mau kasih edukasi kepada teman-teman kita yang ada di bawah, Bang. Jadi kalau kita ditanya itu dijawab. Ini saya udah kalau jawab. Kita ditanya, jangan giliran kita nggak ditanya kita menjawab, kan nggak nyambung. Nah itu dewasa lah sedikit. Oh, dewasa lah please. Bang jangan tertawa-tawa, Bang. Udah jawab, ya ampun. Saya udah jawab kok. Tanya sederhana tuh, Bang Erik. Bang jangan tertawa, tolong dijawab, Bang. Jadi gini ya, kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Coba begini ya. Pertanyaannya Bang Juma. Tolong bertanya Bang Juma, tolong Pak Yusle menjawab, terus Pak Sinaga juga tidak diam gitu loh, silakan. Tidak diam. Tolonglah kita saling menghargai, Bung ya. Walaupun kita beda keyakinan, kalau kita ditanya itu dijawab loh pertanyaan. Ini saya mau jawab. Gak gampang loh itu orang diskusi. Saya udah. Nah, tadi katanya sudah dijawab, baru mau jawab. Katanya tadi sudah dijawab. Suara saya udah nggak kedengaran. Baru mau dijawab, tapi dia bilangnya sudah dijawab. Kayak gitu. Kan udah bilang kemanusiaan. Ayolah. Kamu aja nggak dengar. Nah, apa jawaban saudara? Kemanusiaannya yang menetek itu. Nah, tadi saudara Yusuf mengatakan sang pencipta langit dan bumi yang netek. Kemanusiaannya itu yang menetek. Ya, mana yang benar, pencipta atau manusia yang netek? Yang mana yang benar? Yesus itu ada dua natur di situ, satu Tuhan dan satu manusia. Pada saat dia netek, Tuhannya ngapain? Hah? Tuhannya ngapain? Itu Tuhannya menyatu di dalamnya. Berarti netek juga. Dengar dulu cuma. Tahu nggak itu Tuhan itu adalah roh? Masa roh netek? Katanya kamu pintar. Nah, bagaimana mungkin? Kok bagaimana? Bagaimana mungkin manusia bisa netek tanpa roh?
Memang pernah lihat ada mayat nete? Hah? Hah? Nah, gini, waktu kamu kecil, rohmu ikut nete gak? Ya pastilah. Kenapa? Lu kalau tidak ada roh bagaimana badan bisa bergerak? Iya tahu, tapi rohmu menete enggak? Rohmu itu butuh nggak susu? Ya roh yang menggerakkan mulut, roh yang menggerakkan mulut. Ya ampun, anak ini. Jangan-jangan si naga ini belum cukup umur. Ya, dengar dulu. Kamu yang nggak cukup umur, kamu bilang rohmu menete. Ya pastilah. Unsur yang ada pada diri manusia itu dari mana kamu tahu roh itu menete? Dari mana? Katanya kamu gurunda. Nah, ini kemanusiaan. Nah, inilah yang saya katakan. Ya tahu, tapi pada saat kemudian dengarkan. Pada saat jasad itu melakukan aktivitas. Dengarkan. Pada saat jasad ini beraktivitas, roh ikut nggak? Ikut. Roh ikut. Ikut menete. Parah. Jadi roh itu cuma dengar Jom. Roh itu diam dulu si naga. Oh ya udah ya. Pada saat jasad melakukan aktivitas, roh itu juga ikut. Ya, memang pada saat jasad ini nete, roh tidak kelihatan karena roh itu adalah hal yang dimensinya beda, bukan dimensi manusia, bukan dimensi jasad dia roh, namanya juga roh. Tetapi jasad tidak bisa melakukan aktivitas tanpa diikuti oleh roh. Makanya pertanyaannya, pada saat Yesus yang kamu katakan di dalam dirinya dua natur, berarti di sana ada natur Tuhan. Kalau natur manusia itu lengkap antara jasad dan roh. Bukan hanya jasad aja yang disebut manusia, Bung. Manusia disebut manusia pada saat roh dan jasadnya menyatu. Kalau manusia tanpa roh itu namanya mayat. Yang nete katanya manusia, berarti rohnya ikut. Nah, kalau ada Tuhan di dalam dirinya, berarti Tuhanmu juga ikut nete. Kan gitu poinnya. Gimana? Belum sampai juga? Udah saya jawab. Silakan. Itu yang butuh susu itu manusianya, bukan rohnya. Tahu nggak? Roh itu cuma menghidupkan. Salah Tapi Anda. Yang butuh susu itu adalah kemanusiaan, bukan roh. Nah, berarti pada saat manusia Yesus itu nete, Tuhanmu yang roh itu kemana? Ya ada di dalam situ, di dalam diri Yesus, tapi dia nggak ikut nete. Nggak ikut, dia nggak butuh dua susu. Yang menggerakkan lidahnya Yesus untuk emut itu apa? Itu yang menggerakkan itu adalah otaknya dia. Oh, jadi otak bisa bekerja. Berarti otak bisa bekerja tanpa roh. Berarti otak bisa bekerja tanpa roh. Rohnya ada di dalam, tapi yang menggerakkan itu adalah otaknya dia, nalurinya dia. Iya. Otak bisa memberikan instruksi tanpa roh. Iya, dia cuma menghidupkan, roh itu menghidupkan. Otak itu yang memerintah. Berarti yang menggerakkan otak untuk berpikir roh atau bukan? Kok roh yang menggerakkan udah dibilang otak? Roh itu menghidupkan semua jaring-jaringan otak. Iya tahu. Apakah apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Dia itu cuman menghidupkan otaknya dia, bukan dia ikut andil ikut nete. Saya tanya apakah otak bisa bekerja tanpa roh? Otak ambil bagian dalam penghidupan tapi bukan untuk nete. Pertanyaan saya apa? Bisakah otak bekerja tanpa roh? Ya bekerjanya di situ, bekerjanya menghidupkan. Ngerti gak? Udah kau cebo aja dulu sana. Pakai air 1 sendok baru masuk lagi. Cebo itu pakai air. Kalau kamu itu cebo pakai batu 3.
Aduh, parah. Otak tidak bisa bekerja tanpa roh. Berarti pada saat otak menginstruksikan lidah untuk emot, itu unsur rohnya juga bekerja. Berarti kalau katakan Tuhanmu itu roh, pada saat Yesus nete otak bekerja, roh juga ambil bagian. Begitu, kucuk. Tapi roh itu tidak butuh susu, ucup. Manusianya yang butuh susu. Tapi kamu tadi bilang rohnya butuh susu. Nete rohnya. Kamu berarti roh kamu nete. Itu roh itu cuman menghidupkan manusianya supaya otaknya bekerja dan nalurinya untuk menete ada. Itu berarti dia juga kehidupan. Berarti dia juga ada bagian kan di situ? Ada bagiannya, saya udah bilang. Ya, bagus. Udah selesai. Udah selesai. Nete dan roh butuh susu. Itu bagiannya untuk memberi kehidupan bagi manusia. Itu ya udah nggak usah terlalu panjang. Pada saat Yesus nete di situ juga ada ikut berpartisipasi roh, karena Yesus nggak mungkin nete kalau tidak ada roh yang menggerakkan. Itu poinnya. Iya, poinnya sih kita udah bilang itu roh itu. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu kita. Ya. Teman-teman ikut tepuk tangan. Di bawah semua tepuk tangan, tengok aja nanti. Anda teman-temanmu yang di Komali ini, berarti kamu teman-temanmu yang di sini gak turut sama burundamu ya. Kalau gila kalian sama burunda ya. Udah. Saya pamit ibadah dulu sebentar ya. Oke. Pamit ibadah dulu sebentar, nanti kita lanjut 10 sampai 15 menit lagi. Oke, silakan. Bang Handi di monitor, Bang Handi. Oke, Bang Cuma. Bang Handi, silakan. Bang Handi, Oke, sepertinya Bang Handi jauh dari perangkat. Bang Erik silakan. Sepertinya Erik juga jauh dari Bang Handi, silakan. Ya. Sebentar saya dikit gini aja. Kalau memang Pak Yus ya harus konsisten lah Bang. Tadi kan dari awal Abang ngomong nih, sebagaimana Lukas 2 nomor 11, memang yaitu di sana Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mestinya konsisten gitu loh. Nggak usah lagi bawa-bawa manusianya. Karena yang kita omongkan adalah Tuhannya, Tuhan di dalam Yesus itu gitu loh. Itu aja sih ya. Ada telepon aja dulu bentar. Bang Erik silakan. Iya, intinya kan coba tuh dibaca di data sebelumnya itu. Itu yang menyampaikan kepada orang Israel itu adalah Gabriel. Bang Yusle di mute dulu Bang. Tuh noise Bang Yusle. Gabriel ini membawa pesan dari langit. Ya, saudaraku. Tentunya perkataan Gabriel inilah harus kalian ikuti, bahwasannya menurut Gabriel yang lahir itu adalah Tuhan, utuh sebagai Tuhan yang lahir. Nah, di data Lukas 11:27, pertanyaan Bang Zuma tadi, tentulah itu adalah jawabannya juga Tuhan, bukan manusia. Siapa yang mengajarkan kalian? Nah, kalau kalian mengatakan bahwasannya itu adalah manusia, berarti kalian menyangkal perkataan Gabriel yang membawa firman dari langit. Ya, teman-teman, konsisten dong dengan jawaban. Kami bertanya apa, jawabannya apa gitu, sesuai dengan data. Nah, kalau data itu tidak sesuai dengan apa yang kalian katakan, berarti kalian ini adalah agama yang asumsi aja yang ada di benak kalian. Kalian memaksakan manusia ini menjadi Tuhan. Tuh. Jadi kesimpulannya, agama yang memaksakan sesuatu yang tidak logika itu ya kalian, Bang Kristen. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apa saya jawab? Bang Nandar lah, Bang Nandar atau Bang Musa dari tadi. Ya, silakan. Saya jawab gak? Saya jawab gak? Lu kok pada diam nih? Iya. Halo? Pada diam. Ya, kok pada diam? Halo? Bang Nandar mungkin menjawab apa, mau menambahkan? Bang Musa mungkin? Apa gimana Yuslai? Yuslai, kamu nggak tahu Yesus punya 3 istri? Yuslai? Rudi? Ya.
Ya, kedengaran nggak? Kedengaran. Iya, ya. Kedengaran nggak suara saya? Tahu Yesus poligami. Enggak, suara saya kedengaran nggak? Kamu tahu Yesus punya habaib. Enggak, saya mau tanya dulu suara saya kedengaran nggak? Ayo silakan Bang Nandar. Ayo dijawab Bang Yuslai tadi pertanyaan Bang Nandar. Dengar Lai. Saya dengar ya. Dengar ya. Di mana gini Nandar. Ini Nandar. Kamu juga Kok pada diam semua ini? Hah? Cek. Kok pada diam ini? Yuslai, suara saya dengar gak? Ngomong halo. Emang gak ada suara nggak? Loh, cek. Yuslai, silakan jawab pertanyaannya. Halo ya. Suara kedengaran gak? Mas, suara aku nggak ada. Halo? Suaranya ada dari tadi. Halo, baik. Bang Nandar ada. Iya, silakan Bang Nandar. Halo? Sepertinya Yuslai jauh dari perangkat ini. Silakan. Siapa Endi? Halo? Naga. Silakan Naga. Bicara. Iya, kedengaran suara saya kedengaran nggak? Dibuka mic-nya silakan. Naga silakan. Udah dibuka. Ini dibuka. Suara saya kedengaran nggak? Ini bakal kabur nih mereka ini. Saya yakin ini. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Ayo Naga dijawab Naga. Anda tahu nggak? Ini suara saya kedengaran nggak? Ini lagi mau jawab. Yesus itu memiliki 3 istri. Naga. Iya, suara saya kedengaran nggak? Halo Naga. Halo, suara saya kedengaran nggak? Waduh, kacau. Halo, suaranya kedengaran nggak? Dengar. Ya, silakan dengar. Nah, malah ketawa ditanya. Biar saya jawab. Suara kedengaran nggak? Kedengaran ya? Lanjut Lai. Enggak kedengaran. Iya. Jawab. Ayo Lai. Oke, udah ya. Saya jawab Nandar. Katanya dibilang pertama-tama Nandar ini udah menghujat. Saya udah bilang Nandar ini pinter tapi nggak terlalu kayak Juma kasar menghujatnya. Dia itu soft menghujatnya, lembut. Tapi nggak apa-apa. Barang siapa yang menghujat ketuhanan itu kalau bisa dilaporkan pasti ditangkap. Nah, silakan Anda laporkan kami kalau kami sudah menghujat Tuhan kalian. Dengar dulu. Katanya menjawab. Kalau kita nggak ada bagian lapor-lapor. Belajar. Ini sesuai dengan data makanya. Makanya saya dengar dulu. Aduh, ya Allah ya Rubi. Dengar dulu. Saya udah bilang ini kalau pamannya orang lain menghujat kita nggak mau lapor-lapor, nggak aci bagi kita gitu-gituan gini. Kan gini dibilang itu Yesus itu punya istri 3. Kita itu percaya sama Alkitab. Di luar daripada Alkitab yang lain-lainnya itu kita nggak percaya. Nah, kalau pamannya di Alkitab nggak ada tertulis di situ Yesus punya istri 3, kita nggak percaya. Itu jawabannya. Iya Bang Nandar. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi tadi saya pas azan sudah tadi. Oke. Untuk kawan-kawan Kristen, saya harapkan ketika bernarasi itu disinkronkan dulu satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati terhadap kalian sendiri dan Kristen-Kristen yang menyimak di luar sana. Nah, usahakan ketika berdebat itu jangan buat narasi yang sifatnya tendensi ya, kebencian. Jadi kita uraikan dari ayat per ayat. Kalaupun perihal masalah Yesus nete itu bukan hujatan ya, itu bukan hujatan karena memang ada ayatnya. Selama diskusi itu ada ayatnya, itu tidak menjadi sebuah hujatan ataupun sebuah penistaan. Oke. Nah, ketika orang Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan, itu berdasarkan apa? Berdasarkan perintah siapa? Oke, silakan kawan-kawan Kristen. Ya udah saya jawab ya. Dengar nggak suara saya? Saya jawab. Lanjut. Saya jawab. Nah, itu saya setuju sama yang mualaf ngomong begitu, saya setuju. Cuman Nandar ini saya udah bilang menghujat. Dia udah bikin narasi katanya Yesus punya istri 3. Terus di mana ditulis di Alkitab bahwa Yesus itu punya istri 3?
Itu jawaban saya. Oke. Sudah. Nah, Ya. Oke. Nah, untuk Akhi Nandar, ketika saudara saya itu menguraikan dari segala sesuatu apa yang beliau ketahui, itu tidak sekonyong-konyong melontarkan statement ataupun mengeluarkan narasi ataupun tuduhan, bukan, karena memang sebelum beliau menguraikan itu sudah barang tentu sudah beliau pikirkan terlebih dahulu dan sudah beliau pelajari terlebih dahulu. Jadi banyak referensi-referensi, bahkan di dalam Bible itu sendiri bahasanya Yesus itu juga memang terindikasi menikah. Ketika Yesus itu bersentuhan dengan Maria Magdalena itu ya, kalau di dalam Yahudi itu adat istiadat ataupun hukum-hukumnya dalam Torah Musa itu akan dirajam apabila mana seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan dan itu bukan mahram. Nah, oleh karena ketika Maria Magdalena meminyai Yesus sebagai yang dikata muridnya, itu sebenarnya tidak. Kalau kita telisik dan kita selidiki baik-baik, ternyata itu adalah prosesi pernikahan. Gitu loh kawan. Oke, monggo lanjut, silakan. Oke, kan kamu bilang tadi kan apa yang tercatat. Jangan kamu asumsikan semuanya itu bahwa itu ada suatu pernikahan. Yang tercatat tertulis datanya Yesus menikah tiga istri, dan itu adalah bukan beralih topik nih. Itu adalah beralih topik menikah nih. Harus tertulis, harus tercatat. Oke. Gini ya Bang Rudi. Jangan referensi lain atau dari mana Sinaga. Tercatat di Alkitab. Sebentar, Bang Sinaga. Izin Bang Sinaga. Ya, siap. Kalau memang Anda mengatakan Yesus tidak menikah, itu hak Anda. Tapi mari kita cek bagaimana Maria Magdalena itu sangat dekat dengan Yesus. Diberikan wangi-wangian, diminyaki rambutnya, dicium kakinya, itu bersentuhan langsung begitu. Anda tahu nggak? Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan kalau bukan suami istri atau keluarga dekat gitu. Atau istilah Islam itu mahramnya begitu. Nah, tergantung Anda. Anda mau mengatakan Yesus melanggar tradisi, Yesus berdosa, bersentuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau Anda mau melepaskan dari semua ini dengan harapan bahwa Yesus itu, Maria Magdalena itu adalah istrinya. Tergantung Anda saja. Sekarang ini ya, keputusan ada di tangan Anda. Silakan. Nah, itu yang saya bilang. Tadi kan kamu udah ngomong apa yang tertulis. Nah, kan sementara di Alkitab pun kan tertulis. Yang tertulis. Itu kan cuma asumsi. Ya, yang tertulis asumsi adalah. Kalau udah megang, berarti itu adalah istri. Kalau minyak-minyakin itu berarti itu adalah suatu pernikahan. Tapi dalam faktanya di dalam Bible itu nggak ada tertulis begitu. Yang tertulis adalah bro. Apa yang kamu ngomong yang benar, apa yang ada di Alkitab. Kalau di Bible itu tertulis begitu. Hah? Di Bible kan nggak ada tertulis pernikahan. Tidak ada tertulis. Iya, dengerin. Iya, makanya dengerin Sinaga. Memang tidak ada tertulis secara jelas menikah. Tapi dalam proses itu Maria Magdalena sangat dekat dengan Yesus. Meminyaki rambutnya, mencium membasuh kakinya, gitu loh, bersentuhan. Nah, kalau ini bukan istrinya, artinya Yesus melanggar dan berdosa. Anda pilih yang mana, melanggar dan berdosa atau menikah? Tidak ada pilihan lain. Itu loh Sinaga. Nah, gini, saya jawab ya. Ya. Itu kan asumsi kamu. Kan kita tadi berbicara, ini, dengar, kita tidak, kamu kan udah lari-lari. Kita tidak berbicara nama dosa. Kita berbicara tadi sama apa yang dibilang oleh Nandar kebanggaan saya, katanya menikah, istrinya 3. Kan gitu, yang kita bicara itu tentang istri, bukan tentang dosa atau apa. Ayo. Yang kita bicarakan sama Nandar kesayangan saya itu katanya punya istri 3. Dan saya bilang nggak ada tertulis di Alkitab istri 3 atau pernikahan di situ. Itu yang kita bahas. Jadi kamu nggak usah menjebak-jebak saya. Itu dosa. Pilihan kamu nggak ada pilihan di sini. Pilihan kita yang kita bicarakan ada tentang istri titik. Udah, silakan. Oke. Ya. Silakan. Istri Yesus itu Maria Magdalena. Dalilnya Lukas 7 ayat 38. Bacakan. Ya. Bacakan. Kemudian Loh ya, bacakan coba baca sendiri Anda ya. Rudi. Iya.
Jadi saya Ya, kan, bacain. untuk Saya Tapi saya bacain ini, saya mau bacain. Dengerin. Ya. Langsung 38 ya. Sebenarnya di situ Yesus perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, gitu ya. 38 sambil menangis, ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi dari belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu, gitu loh. Jadi perempuan ini mencium kaki Yesus, bersentuhan langsung dan memegang rambutnya, meminyaki rambutnya, bro. Pendapat Anda apa? Nah, pendapat saya tetapi itu saya nggak ada dibilang itu istri perempuan berdosa mengurapi, kecuali perikopnya itu istri Yesus mengurapi Yesus. Ini nggak ada istri mana itu, jangan dikarang-karang lah. Jadi Yesus berdosa. Jadi Yesus berdosa. Jangan lari dulu, ya Allah ya Tuhan. Justru lompatannya itulah yang membuat Anda nggak bisa menjawab. Nggak, tadi kita kecuali kamu bilang tadi topik kita Yesus berdosa apa enggak? Enggak itu. Justru ini berkesinambungan, sinambung. Enggak. Nanti kita bicarakan tentang dosa. Kita bicarakan apa yang dibilang oleh Gurunda Nandar. Yang Gurunda sekarang bukan cuma Nandar. Dia yang pintar walaupun dia menghujat tapi soft, lembut. Kita berbicara istri dulu, jangan lari-lari sama dosa dulu. Ya, dalam tradisi Yahudi ataupun adat istiadat ataupun hukum-hukum yang ada di dalam kitab Torah, ya, kitab Musa, apabila mana seorang perempuan menyeka kaki seorang laki-laki dengan rambutnya dengan minyak, lalu ia menciumnya, itu tandanya prosesi pernikahan. Itu di dalam hukum Torah. Nah, ketika menjadi pemahaman Kristen bahwasanya itu bukanlah sebuah pernikahan, akan menjadi karena akan menjadi sebuah lelucon ketika Tuhan menikah. Nah, Tuhan kok punya istri, Tuhan kok menikahkan gitu. Nah, di sini maka ketika kalian terjebak pada terjemahan dan doktrin dogma gereja yang kalian imani, sementara kalian tidak membaca sendiri tentang apa-apa yang kalian imani melalui kitab sucinya, yakni Bible, maka inilah yang akan menjadi dilema bagi kalian ketika kita berikan pemaparan tentang kebenaran fakta yang tertulis di dalam Bible, kalian merasa terzalimi, merasa ternista. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk kawan-kawan Kristen belajar terlebih dahulu dan cermati baik-baik dan pelajari juga adat istiadat ataupun hukum-hukum yang ada pada Bani Israel ataupun orang Yahudi, karena bagian dari kitab suci Yahudi kalian ambil menjadi sebuah bagian kitab suci Kristen. Nah, di situ maka kita harus pelajari supaya tidak merasa ternista. Saya jawab ya. Kamu bilang Kristen terjolimi atau gimana? Terdengar dulu. Aku jawab dulu pertanyaannya dia. Kamu bilang Kristen terjolimi. Kristen itu nggak pernah terjolimi dan nggak pernah ternista, nggak pernah. Sedangkan Alkitab aja dikentutin oleh Agustan, nggak ternista. Kristen siapa bilang nggak? Diam semua cara, nggak ada. Jadi terus yang kamu